Great. Hari ini temanya adalah ketika hidup terasa tidak adil. Apakah Tuhan masih peduli? When life feels unfair, that does God still care? Ulang lagi, when life feels unfair, does God still care? Ya, judul hari ini adalah menarik ya. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Human are created in the image of God ya. Ya, ada hubungannya memang ya. Ketika hidup terasa tidak adil, apakah Tuhan masih peduli? Ya, when life feels unfair, does God still care? Ya, welcome to Andre Sabat Channel, my quality time with Jesus. Bayangkan, ya. Pelan-pelan ya, saya sampaikan ya, pelan-pelan. Jika malam ini Anda dipanggil Tuhan, apa yang bisa Anda persembahkan? Gaji Anda, rumah Anda, jabatan Anda, tidak ada yang bisa Anda bawa. Ya. Yang Tuhan cari adalah apakah Anda sudah hidup sesuai tujuan Anda sebagai gambar Allah. Living without a purpose means your life is just existence, and that's not true life. Ya. Hidup tanpa tujuan ini artinya apa? Hidup Anda hanyalah keberadaan, dan itu bukan kehidupan sejati. Kalau hari ini Tuhan Yesus datang tiba-tiba, apakah Anda sudah hidup sesuai tujuan Anda diciptakan? Atau jangan-jangan selama ini Anda hanya sibuk dengan pekerjaan, uang, dan rutinitas. Dengan baik-baik perhatikan, don't mistake activity for purpose. Ya, jangan salahkan kita aktivitas sebagai tujuan hidup ya. Don't mistake activity for purpose. Ya, jangan salah kita aktivitas sebagai tujuan hidup. Firman Tuhan berkata di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu berarti Anda dan saya, bukan kebetulan Anda punya identitas, punya mandat dan berkat. Identitas kita segambar dengan Allah. Itu paling berharga. Punya mandat, penuhi bumi, taklukkan dan hidup dengan misi. Berkat, Allah memberkati, ya, diberi kuasa untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Tapi banyak orang lupa ini. Mereka sibuk kerja, sibuk cari uang, sibuk membangun nama, tapi lupa membangun tujuan Allah. Ya, di sini ada 3 hal besar yang Tuhan berikan kepada manusia. 1, identitas adalah penuhi bumi, taklukkan, berkuasa. Hidup kita punya misi, bukan sekedar rutinitas. Ada berkat ya. Tuhan memberkati manusia supaya bisa menjalankan perintah-perintahnya. Ya. Tapi pertanyaannya adalah apa yang terjadi sekarang ini? Banyak orang hidup hanya kerja, bangun pagi ke kantor, pulang malam, lalu tidur, besok ulang lagi. Lupa bahwa hidupnya punya tujuan ilahi. Ya. Ada seorang eksekutif yang sukses, semua orang kagum padanya, tapi ketika jatuh sakit, apa yang terjadi? Ya, ia berkata, selama ini saya sibuk membangun perusahaan,
tapi lupa membangun hati saya untuk Tuhan. Ada banyak orang sukses di bisnis ya. Semua terlihat baik-baik saja. Tapi ketika tua, ia berkata, saya sudah habiskan umur saya cari uang, tapi lupa cari Tuhan. Don't be busy making a living and forget to make a life. Jangan sibuk mencari nafkah, lalu lupa membangun kehidupan sejati. Ya. Ingat ya, masih ingat kejadian mengenai Yusuf ya, di Kejadian 37 ya. Yusuf adalah contoh nyata, dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Ya. Apakah ini adil? Nggak adil. Difitnah istri Potifar. Apakah ini adil juga? Enggak adil. Di penjara tanpa rasa bersalah. Apakah ini adil? Di penjara bukan dia bukan membunuh orang, dia bukan menipu orang. Tapi Yusuf tidak pernah lupa identitasnya. Dia tetap hidup kudus, tetap percaya bahwa Allah peduli. Dan akhirnya dia jadi alatnya Tuhan dan menjadi orang nomor 2 di Mesir, orang Perdana Menteri Mesir, dan menyelamatkan banyak bangsa. Wow, luar biasa ya. When life seems unfair, remember who you are in God. Ketika hidup terasa tidak adil, ingatlah siapa diri Anda di dalam Tuhan. Teman-teman yang terkasih, betapa tragisnya kalau kita hidup 60 sampai 80 bahkan mungkin 90 tahun hanya untuk kerja dan cari uang, tapi lupa tujuan hidup sebagai gambar Allah. Don't be busy making a living and forget to make a life. Jangan sibuk mencari nafkah sampai lupa membangun kehidupan Anda. Ya, kalau kita lupa siapa kita di hadapan Tuhan, ya, dunia akan mendikte kita. Hidup tanpa tujuan ilahi adalah hidup yang sia-sia. Itu Yesus mati bukan supaya kita sekadar nyaman, tapi supaya kita berani mengubah dunia. Saya ulang lagi, Yesus mati bukan supaya kita sekedar nyaman, tapi supaya kita berani mengubah dunia. Kita diciptakan bukan rutinitas, tapi untuk misinya. Ya. Kalau kita lupa tujuan penciptaan, kita sedang membuang hidup yang Tuhan titipkan. Manusia diciptakan untuk misi, bukan sekedar rutinitas. God created us not to be spectators, but doers of His plan. Allah menciptakan kita bukan untuk jadi penonton, tapi pelaku rencananya. Lari dari tujuan Allah sama saja dengan menyia-nyiakan salib Kristus. Jadi pesan moralnya, hidup ini memang sering terasa tidak adil, tapi justru disitulah kita semua diingatkan kembali siapa diri kita. Kita diciptakan menurut gambar Allah, berarti kita berharga, punya tujuan dan diberi mandat. Ya, your word is not in what you do, but in who created you. Nilai hidup Anda bukan terletak pada apa yang Anda lakukan, tapi pada siapa yang menciptakan Anda semua. Hidup ini memang sering terasa tidak adil, tapi ketika kita sadar kita diciptakan menurut gambar Allah, kita tahu kita berharga, kita punya misi, kita tidak sendirian karena Allah peduli. Your identity defines
your destiny. Identitas Anda menentukan tujuan akhir hidup Anda. Teman-teman, jangan puas jadi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan ya, KTP, Kristen tanpa pertobatan. Jangan hanya jalani rutinitas agama. Ingat, Yusuf hidupnya penuh ketidakadilan, tapi karena ia pegang identitasnya, ia dipakai Tuhan untuk rencananya yang besar. Hari ini Tuhan juga menunggu kita untuk bangkit, dipakai dan melaksanakan amanat agung. Di closing statementnya, teman-teman, berhentilah untuk menjalani hidup hanya sebagai rutinitas. Jangan hanya jadi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Hidupkanlah identitas, mandat dan berkat Allah dalam hidup Anda. Karena pada akhirnya Tuhan tidak akan tanya berapa besar rumahmu, tapi berapa besar ketaatan Anda. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Dan sekarang kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Ayo, save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Nothing is too big for Jesus to handle, and nothing is too small for him to escape his attention. Ya, tidak ada hal yang terlalu besar bagi Tuhan Yesus untuk ditangani, dan tidak ada yang terlalu kecil untuk luput dari perhatiannya. Tiada hari tanpa memberitakan kebenaran, tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo, pagi sudah menguning, tetapi pekerja sedikit. Kitalah yang harus jadi pekerja-pekerjanya di ladang Tuhan. Ayo, mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.